salam. Hati inilah untuk selalu senantiasa mengingat-ingat Allah. Ala bizikrillahi tasma'inul qulub. Ketahuilah, dengan memperbanyak zikir kepada Allah, dengan banyak mengingat-ingat Allah, hatimu itu akan menjadi tentram. Subhanallah. Bapak Ibu, kita pun diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana hati kita ini senantiasa bersih. Bersih dari sesuatu yang mengandung unsur-unsur dosa kepada Allah. Kenapa? Awal-awal surah Al-Baqarah itu ayat ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah. Walahum azabun alimum bima kanu yaktibun. Kata Allah, di dalam hati manusia itu ada penyakit. Allah mengingatkan kita, di dalam hati manusia itu sudah ada penyakitnya. Penyakit itulah yang disebut dengan penyakit-penyakit hati. Penyakit hati itu iri, dengki, hasad, hasud, ya, apalagi sombong. Kenapa Ibu, Bapak? Kita sebagai muslim introspeksi diri. Kira-kira dalam hati kita ini ada nggak sifat awak sombong pada Allah? Ada nggak sifat sombong kita sesama kita manusia? Andaikan ada sifat sombong dalam diri kita manusia, ingat, berarti kita ini orang yang tak layak masuk ke dalam surga yang dijanjikan Allah. Mengapa? Iblis yang dahulunya tinggal di surga, karena disebabkan sombong, dikeluarkan oleh Allah dari surga. Apakah lagi kita manusia hari ini? Masuk surga belum pasti, ya kan? Sombongnya na'udzubillah, rajin salat pun iya, belum tentu juga menghantarkan kita ke dalam surga. Nah, Bapak Ibu tamu Allah yang berbahagia. Jadi kalau andai saja dalam hati kita ini masih ada kesombongan, walaupun sebesar biji zarah sekalipun, kecil memang Pak. Kalau ada kesombongan, ingat, berarti kita belum memahami makna ibadah salat yang kita kerjakan. Kenapa? Dalam ibadah salat ini Ibu Bapak ada nilai-nilai filsafat kita. Diawali daripada niat. Innamal a'malu binniyat. Setiap amal bergantung kepada niat. Niat itu ada di hati kita. Ayah ibu berangkat dari rumah ke masjid ini niatnya untuk salat. Begitu kita sudah pasang niat, lalu kita bertakbir, Allahu Akbar. Maknanya apa? Lepaskan seluruh persoalan-persoalan dunia, jangan engkau bawa di dalam salatmu. Lupakan semuanya. Pekerjaanmu kau lupakan dulu sesaat. Anak-anak, istrimu, suamimu kau lupakan dulu sesaat. Jangan awak bawa di dalam ibadah itu sendiri. Apalagi kalau sudah tangan di atas kita ini, kalau sudahlah dilipatkan tangan di atas dada, lalulah kita berjanji kepada Allah Azza wa Jalla, inna salati
wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita berkata dengan sungguh-sungguh, sesungguhnya insya Allah salatku, hidupku, matiku, semua ini ya Allah hanyalah untukmu Tuhan semesta alam. Tak ada lagi yang awak sombongkan. Kalaulah kita lihat dari anggota tubuh ayah ibu, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, itu yang dihormati itu pasti kepala. Iya enggak? Kepala, Pak. Kalau kita bergurau dengan teman sebaya sekalipun, kalau kita bergurau, dicubit awak, masih bisa bibir awak tersenyum. Ditepuk bahu kita, Pak, masih bisa awak tersenyum. Tapi kalau sudah urusan kepala dikelepak, klepak, ada yang senyum. Tidak akan ada yang senyum, Pak. Mungkin di saat itulah mulai ditarik leher awak. Nah, macam-macam juga. Kenapa? Kepala dihormati. Tapi jangan lupa diri. Walaupun ini dihormati, ingatlah ketika engkau bersujud di hadapan Allah, ternyata kepala ini sama rendahnya dengan kaki. Ya Allah Karim. Maka apa? Bersihkan hati dari yang namanya iri. Bersihkan hati dari yang namanya takabur. Bersihkan hati dari apa yang disebut dengan hasad dan hasud dan lain sebagainya. Dalam urusan ibadah pun kita pun diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Janganlah engkau merasa amalmu yang paling sempurna. Jangan. Jangan merasa ibadahmu yang paling sempurna. Orang lain salah. Jangan. Coba kita lihat ayah ibu yang berbahagia. Di saat tasyahud akhir, kita mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa yang terucap di kala itu? Istighfar. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Mengapa kita harus istighfar? Kenapa kita tidak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa enggak itu yang kita ucapkan? Mengapa Nabi mengajarkan istighfar? Astaghfirullahalazim. Ampuni kami ya Allah, ampuni diriku ya Allah. Kenapa rupanya? Ketika aku ibadah, ternyata masih ada melekat urusan-urusan duniaku. Aku ingat dengan pekerjaanku, aku ingat dengan istriku, aku ingat dengan anakku yang di sini dan di situ. Ampunilah kami ya Allah. Artinya apa? Kita beribadah belum 100% khusyuk. Itu Pak sederhananya. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka saat ini kita sedang berlatih. Waktu nanti kita ibadah itu, semuanya lupakanlah sesaat. Ingat-ingat Allah Ta'ala. Yang namanya khusyuk untuk kita manusia hari ini belum bisa mencapai 100%. Tapi berusahalah 50%. Kalau bisa 50%, naikkan lagi tarafnya 80%. Di mana bisa mendapatkan 99% untuk khusyuk dalam ibadah, itu ayah ibu hanya bisa didapatkan dengan sholat berjamaah. Itulah kuncinya. Jadi sholat berjamaah itulah kunci 99% kekhusyukan dalam ibadah kita menghadap Allah Subhanahu
wa taala. Semoga apa yang saya sampaikan ini walaupun sedikit semoga bermanfaat untuk diri kita semua agar kita bisa memperbaiki amalan kita kepada Allah Azza wa Jalla.